Ini nggak ada petanya ya. Ini penelitiannya orang. Oh, di sini di penelitiannya ini penelitian orang ya. Daerah maju itu ada 34 ya benar ya. Nah, tapi ini Jawa Tengah. Nah, ini yang kota-kota maju ada macam-macam ya Surakarta, Kendal, macam-macam. Tapi akhirnya yang paling maju Kabupaten Sragen dan Semarang, kota Semarang. Ini kalau ini Cilacap, Tegal, macam-macam. Ini Banyumasan, Magelang. Tapi yang sangat maju 2012 hanya berapa kota itu. Kalau di gambar ini Jawa Tengah ya. Daerah cepat maju itu yang merah ini, daerah merah ini. Ini kalau kita gambar ini Kabupaten Semarangnya di sini. Daerah relatif tertinggal Rembang, Blora, Grobogan. Memang Blora itu kalau dari Bojonegoro itu Spuwadit sana. Itu ya hutan-hutan Wonogiri. Tapi yang daerah berkembang cepat kuadran 1 yang hijau. Yang kuadran 1 yang kuning-kuning Kudus, Cilacap itu dekatnya pantai selatan. Jadi kelihatan seperti ini, daerah ada 4 kuadran. Paling enggak 2013, ini 2014. Jadi dari yang seperti ini, terus kita menjadi seperti ini. Tetap ibu kota yang paling cepat. Ini tahun 2000 berapa ini? 2013. 2000 ini terbaru 2015. Loh, Semarang itu banyak daerah tertinggalnya daripada. Nah, makanya mungkin ketika pilpres kemarin ya Ganjar mungkin kalah akhirnya. Ini melihat dari penelitiannya, tapi nggak tahu sih ini belum belum Pak Ganjar 2015. Ini beda dengan data daerah kita itu daerah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jawa Timur itu daerah nomor 2 selatan. Ini menurut penelitian jurnal siapa ini ya? Kita lihat petanya langsung. Nah, ini apa ya? Nah, ini yang paling banyak maju itu perdagangan dan industri. Nah, ini paling nggak kita ngerti daerah-daerah berkembang itu apa. Konstruksi. Pendidikan kurang patah berkembang. Makanya kalau di UNIM ini tidak ada mall misalnya. Kalau kamu kalau Pak Dian lihatnya UB ya karena Pak Dian kuliah di sana dan kami baik. Di sana sampai dibuatkan ada namanya mall mall apa itu besar jalan veteran dan laku barangnya dijual tidak mall mall di sini apa di Mojokerto Sunrise Mall itu ya itu cek kurang mahal meneh daripada mallnya saya dan yang beli mahasiswa mahasiswa ini mempunyai duit nah karena ada perdagangan dan industri pengolahan di situ ada industri apa di dekatnya kampus itu nah, perdagangan pertaniannya kurang nah, kalau di UNIM ini mungkin baru perdagangan industrinya jauh dari kampus jadi kampus kita ya kalau agak sepi-sepi gini ya ini menjadi problem ini pertumbuhan ekonomi 6 kira ini tapi sebelum COVID ya tapi kampus kita juga berdiri sebelum COVID nah, dapat berkembang dengan pesat
Surabaya maju dan tumbuh dengan pesat. Kita termasuk Mojokerto ini kelihatan. Yang biru ini Mojokerto, Jombang, maju tapi tertekan. Relatif tertinggal. Ini di Kabupaten Lamongan malah. Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Bojonegoro itu malah penelitian tahun 2000 berapa ini ya? 2013 waktu itu. Maju dengan tumbuh dengan pesat. Malah justru Lamongan yang berwarna hijau. Maju tapi tertekan. Nah, kalau kamu lihat Bojonegoro karena menghasilkan minyak. Kalau Gresik, Lamongan itu industrinya perikanan. Maju tapi tumbuh dengan maju dan tumbuh dengan pesat. Itu Mojokerto. Jadi Mojokerto dengan Bojonegoro hampir sama. Tapi setelah antara Surabaya dengan daerah misalnya Bojonegoro itu warna hijau, maju, maju tapi tertekan. Dan di situ ada kota relatif tertinggal. Ayo, mana kira-kira daerah yang relatif tertinggal? Itu ya daerah daerah kalau kalian membacanya itu daerah Ngimbang ke sana ke Babat itu relatif tertinggal. Sukorame apa itu tertinggal. Ini penelitian tahun 2013 ketika bagian lewat situ kamu mending beli sepeda motor trail kalau pada saat itu ya. Nah, sekarang sudah jauh bagus. Nah, trail ya saat itu daerah yang relatif tertinggal. Nah, ini penelitian-penelitian jadi kita bisa melihat daerah tertinggal yang ada di daerah kita ya, daerah Jawa Timur. Jadi kita melihat dari sini, oh dari sini kamu akhirnya ngerti. Maksudnya itu kalau kamu nanti siapa tahu ingin mencari kerjaan, itu ya daerah-daerah yang berwarna kuning itu, Surabaya dan yang kuning ya kalau di Jawa Timur. Tapi tahun itu Jawa ya agak Jember itu luar biasa. Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang ini yang Malang, Sidoarjo ini di sini. Madura, Sampang itu bagus mas. Jadi itu ya. Dan itu akhirnya kita bisa ngerti, oh kalau kamu mau cari kerja ya daerah yang ini, yang hijau tadi, kuning tadi. Tapi kalau kamu mau mencari pengalaman hidup, hiduplah di daerah yang berwarna merah itu. Itu kamu akan mencoba membuat industri perekonomian baru. Mungkin juga nggak akan laku. Revolusi daerah di Indonesia, artinya tadi Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya di Indonesia. Peta ada ya. Makanya jangan salahkan kalau Pak Jokowi ngebet untuk buat apa namanya IKN. Kita lihat ini disparitas hmm, pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah ini makanya kita mata kuliah teori perencanaan bangunan ini kita ngerti, oh ini daerahnya masih perlu dibangun. Oh, Papua ya nomor 4. Tapi Papua ternyata sekarang 2018 dibangun.
Nah, sekarang 2020 Papua nomor 2. Yang nomor 1 sekarang Kalimantan, Sumatera. Nomor satunya di struktur ekonomi provinsi ini siapa tuh? Kelihatan ini. Sekarang Papua menjadi daerah yang sangat menarik. Walaupun ada OPM-nya ya dari medan-medan ini. Ini kita ngerti. Oh ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin tinggal satu tempat. Mbak Marta. Oke, Mbak Marta, ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa, mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya wis, kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya, jam 12 lebih 10. Sebentar lagi ada acara para dosen. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman tadi. Sampai hilang semua. Sangat jam ya, jam 12. Semoga memperoleh manfaat dari pembelajaran. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman ya.